pagi Tuhan Yesus, saya bersyukur pagi hari ini Engkau ada, Engkau hadir dalam hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan, sebelum kami mengawali semua aktivitas kami ingin datang pada Engkau. Allah kami yang baik, Allah kami yang sungguh luar biasa, yang selalu memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami hendak menaikkan syukur kami. Kalau bernyanyi Tuhan, kami mau bersyukur, sebab Engkau adalah Allah yang baik. Tuhan, ajarkan kami dalam hari ini untuk kami terus mengucap syukur pada Engkau Tuhan. Engkau tahu yang paling baik untuk hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup memulihkan hidupku. Percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih Tuhan. Saya bersyukur bahwa Engkau adalah Allah kami yang setia. Engkau Tuhan Yesus yang setia dalam hidup kami. Terima kasih ajari pagi hari ini Tuhan untuk kami terus mengucap syukur pada Engkau atas semua kebaikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati sepanjang hari ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak semuanya. Saya menyapa kamu yang ada di rumah dan juga semuanya dimanapun Anda semuanya berada. Pagi hari ini saya menyapa dengan sukacita yang luar biasa bahwa kita semuanya diberkati oleh Tuhan, dan tidak lupa Allah kita adalah selalu Allah yang baik yang sanggup menolong kita. Nah, di awal tahun ini saya diberkati dengan pujian tadi ya, bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Maka saya berharap makna message kata dari lagu ini bisa hadir dalam hidupmu juga, karena itu sungguh memberkati saya sekali. Saya berdoa di awal tahun ini sampai nanti di akhir tahun ini, Tuhan Yesuslah yang menjadi penolong kita bersama. Kita minta kekuatan kepada Tuhan, kita punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Maka ayo kita percaya bersama bahwa Tuhanlah yang sanggup menolong kita. Amin. Nah, beberapa waktu yang lalu anak-anak saya suka baca, kembali saya hadirkan sebuah cerita. Pagi hari ini saya mau bawa dua cerita. Yang pertama adalah suatu kali ada seekor serigala, yang serigala ada dua ya, serigala A dan serigala B. Si serigala A ini menantang serigala B untuk memakan seekor kelinci, yang kelinci itu sedang kelihatan makan carrot, makan wortel. Lalu si A menantang si B, kamu bisa nggak nangkep makan itu kelinci? Ah, bisa. Itu hal yang kecil, kata si B, kata serigala yang B, itu hal yang kecil sekali. Saya pasti bisa menangkapnya, lalu saya bisa memakannya, katanya. Oke, coba kita lihat bersama. Nah, lalu kemudian si B menangkap si kelinci. Kemudian tiba-tiba karena sang kelinci kaget, jatuhlah carrot yang dia makan, jatuhlah wortel yang dia makan, dan itu menimpa serigala B, lalu brak gitu ya. Dia kaget, terjatuh, kemudian kelinci ini lari sampai di beberapa jarak, beberapa tempat,
akhirnya, tapi singkat ceritanya adalah dia gagal untuk menangkap kelinci. Pengejarannya disaksikan oleh kelinci A, lalu akhirnya sang kelinci B kembali balik kepada kelinci A dan dia berkata, ternyata aku gagal untuk menangkap kelinci. Lalu si A berkata, aku tahu kenapa kamu gagal. Fokusmu ketika kamu mengejar sang kelinci adalah bukan untuk mengejar kelinci dan bukan untuk makan kelinci itu, bukan. Tetapi untuk apa? Kamu hanya mau menunjukkan kepada saya bahwa ini loh, aku bisa menangkap kelinci. Jadi intinya yang kamu mau sampaikan kepada saya adalah mau pamer doang, aku bisa. But finally, ternyata kamu tidak bisa mengejar, tidak bisa mendapatkan, dan tidak bisa makan kelinci. Jadi dari cerita yang pertama ini kita belajar untuk kita ini dalam banyak perkara kurangilah untuk menunjukkan hal yang kurang baik. Kita tunjukkan fokusnya bahwa kita mau mengejar apa yang jadi impian kita, bukan untuk menunjukkan hasilnya kepada orang lain. Itu cerita yang pertama. Saya diberkati dengan cerita ini. Dan cerita yang kedua adalah satu kali di sebuah telaga, di sana tinggal seorang kakek, lalu datanglah seorang pemuda, dan kemudian sang pemuda ini kelihatan begitu putus asa. Lalu datanglah sang kakek mendekati, kemudian dia bertanya, ada apa anak muda? Saya sedang ada banyak masalah kakek, jadi saya mau duduk-duduk di pinggir telaga ini. Kemudian sang pemuda menceritakan beberapa perkara, beberapa masalahnya kepada sang kakek. Lalu kemudian sang kakek menuju ke rumahnya di dekat situ, dan kemudian dia mengambil segenggam garam. Garam ini lalu diserahkan kepada anak muda itu. Lalu anak muda itu dengan terheran-heran sambil menerima garam itu, ya, buat apa kakek memberikan garam kepada saya? Garam kehidupan saya sudah banyak, kenapa saya diberikan garam, katanya. Lalu kemudian sang kakek kemudian menyerahkan segelas dengan berisi air putih. Lalu sang pemuda ini diminta untuk menuangkan garam itu ke dalam gelas itu. Terus aduklah anak muda, lalu cobalah minum air itu. Minumlah air yang ada di gelas ini. Lalu kemudian sang pemuda itu mencicipinya, dan dia sambil menggerutu, dia berkata, tentu saja ini rasanya asin dan rasanya enggak karuan, tidak enak sama sekali. Kemudian dia sambil menggerutu, ngomel kepada sang kakek, ini sama sekali tidak lucu, kan? Lalu kemudian sang kakek mengajak kembali sang pemuda ini bergeser mendekati telaga tadi, dan kemudian memberikan genggaman, satu genggam lagi garam kepada pemuda ini, dan meminta, sekarang taruhlah, lemparkan garam yang kamu pegang itu ke telaga. Dilempar, lalu ambillah satu gelas air dari telaga itu dan rasakan. Kemudian sang pemuda ini berkata, rasanya sangat segar, menyejukkan tenggorokan, katanya. Lalu sang kakek berpetuah dan dia menasihati anak muda. Itulah bedanya. Ketika kamu tadi meminum segelas berisi satu genggam garam, dan kemudian ketika kamu mencicipi satu gelas dari air telaga ini, rasanya berbeda. Tentu akan sangat menyejukkan, akan sangat memberikan efek yang baik buat tubuh kita dari air dari telaga. Itulah yang sering kita alami. Ketika kamu dan saya punya masalah, mungkin kamu khawatir dengan sekolah, khawatir kita ini kapan selesai dengan pandemi ini, ya. Saya ini juga berbicara kepada saya. Sometimes kita ini menjadi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan, kapan ini semuanya selesai? Kapan aku ini bisa masuk sekolah? Kapan aku ini bisa happy kembali? Mungkin dengan kita berada di luar kita bisa happy.
Nah, tetapi cerita tadi mengajarkan bahwa ketika kita bisa menuangkan itu semuanya ke dalam teladan, ketika kita ini mempunyai hati yang besar, bukan hati yang sempit, bukan hati yang ciut, dan kita berserah kepada Tuhan dengan hati yang luas, maka semuanya akan terasa sangat enak dan tetap bisa dinikmati. Maka pagi hari ini kita belajar untuk fokus mengejar apa yang jadi tujuan dan impian kita dari cerita yang pertama tadi. Dan yang kedua adalah kita ini diajarkan untuk apa? Yaitu kita memiliki hati yang luas dan kita berserah, punya iman yang besar kepada Tuhan. Maka Tuhan pasti akan punya rencana yang terbaik buat kamu dan saya. Oke, sebelum saya selesai, saya hendak berbagi satu ayat, yaitu yang ada di dalam tunggu sebentar sambil saya bukakan ayatnya, yaitu ada di Yohanes 13 ayat 15. Saya mau baca buat kita semuanya, yaitu ayat ini berbunyi, Yohanes 13 ayat 15, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat yang sama seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Ayat ini berbicara tentang teladan. Dua perkara tadi kita mau belajar untuk kita mengikuti teladan Tuhan Yesus. Dari cerita yang pertama, kita fokus mengejar, sama seperti Tuhan punya fokus dalam menyelesaikan hidupnya di bumi, punya fokus dan mengejar ke sana. Dan dari cerita yang kedua, kita diajari untuk memiliki hati yang luas dan punya iman kepada Tuhan. Teladan dari Tuhan Yesus, dua perkara ini. Saya berharap ini menjadi dasar kita pagi hari ini untuk kita menjalani hari ini, dan kita punya iman yang besar untuk kita menyelesaikan tahun ini. 2021 ada di tangan kita, dan percaya kita akan bisa menyelesaikannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, anak-anak. So, selamat pagi. Kita akhiri devotion pagi hari ini dengan mengucap syukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Pagi hari ini kami diingatkan untuk kami mengikuti teladan Engkau. Kami punya jiwa yang luas, hati yang luas untuk kami punya iman yang gede kepada Engkau Tuhan. Dan juga kami diajarkan untuk terus fokus mengejar impian kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk sepanjang hari ini. Ajari kami untuk terus mengingat Engkau, berdoa, beriman, dan percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.